while you work here. Film diawali tentang Hans yang menceritakan tentang sebuah dongeng ikan yang berjudul Salju Kuning dan 7 Jeli sembari membawa buku dongeng. Kemudian Hans langsung membuka buku dongeng tadi. Dalam buku tersebut menceritakan seorang pangeran cilik namanya sebut saja SpongeBob. Ia tinggal di sebuah kastil bersama dengan ibu tirinya bernama Karen. Ibu tirinya sangat jahat terhadap SpongeBob. Lalu cerita dongeng pun kemudian dimulai, yang mana di suatu kastil terdapat para warganya yang sedang beraktivitas seperti biasanya. Kemudian tak berselang lama dari itu, telah muncul Pangeran SpongeBob yang terlihat sangat senang menyapa para warganya dengan riang gembira. Bahkan tak hanya sampai di situ saja kebaikan yang telah dilakukan olehnya, ia pun memberikan beberapa permata kerajaan yang tak ternilai harganya. Banyak sekali warganya yang telah diberikan oleh SpongeBob karena emang dia sangat dermawan. Lalu di pagi hari itu, SpongeBob pun telah menyapa ke sebuah sumur harapan. Tujuannya sendiri untuk melakukan duet dengan bayangannya sendiri, sembari memberikan sapaan yang ceria. Kemudian mereka berdua pun saling bernyanyi satu sama lain dengan nyanyian riang gembira. Hal itu membuat Pangeran SpongeBob sangat menyukainya. Di saat yang bersamaan ketika ada burung-burung yang berterbangan di sekitar kastil, muncullah tangan ibu tiri SpongeBob yaitu Karen yang meremet burung tersebut. Kemudian dengan mode marahnya, ia pun langsung membawa sebuah barang. Lalu barang itu langsung dilemparkan tepat di sumur harapan di saat SpongeBob sedang bernyanyi. Alhasil tentunya bayangan di sumur harapan itu langsung sirna dan air tersebut langsung mengenai ke tubuh SpongeBob. Di sana Ratu Karen mengatakan jangan bernyanyi sampai ia mendapatkan kabar terbaru paginya. Namun ketika ia memasangkan sebuah kabel ke kepalanya, ia tak mendapatkan kabar apapun. Sehingga Karen pun langsung melempari barang-barang di kepala SpongeBob. Kemudian Karen yang kesal lalu langsung memerintahkan SpongeBob untuk segera membersihkan toilet di kerajaan. Apabila tidak dikerjakan maka ia tak mendapatkan jatah makan. Sontak saja SpongeBob pun sangat senang sekali saat dia diberikan pekerjaan itu. Lalu sang ratu langsung memegang SpongeBob sembari memperhatikan tubuh SpongeBob yang semakin hari semakin membesar. Lalu setelahnya Karen langsung melepaskan SpongeBob hingga terjebur ke dalam sumur harapan. Setelahnya sang ratu langsung pergi ke sebuah tempat yang mana di sana sang ratu langsung berkaca di cermin ajaib. Lalu menanyakan kepada cermin itu siapa di antara SpongeBob dan juga Karen yang lebih persegi. Tak berselang lama dari itu muncullah si Plankton penghuni cermin ajaib yang kemudian langsung memuji mengenai bentuk tubuh yang persegi. Namun tetap saja bentuk persegi tersebut yang paling terbaik jatuh kepada SpongeBob. Tentu saja hal itu membuat Karen langsung marah dan murka. Bahkan perkataan Plankton pun tak dihiraukannya. Ia pun langsung mencabut kabel yang terhubung dengan Plankton. Saking Ratu Karen ingin dipuji memiliki bentuk tubuh yang persegi di negeri ini, ia perlu menghilangkan kuadrat sifat kaku SpongeBob. Karena ia tak tahu caranya, ia pun memikirkan cara lewat program di otaknya, yang mana rencana tersebut diperlihatkan bahwa Karen ingin menghancurkan bentuk persegi pada tubuh SpongeBob. Kemudian setelah mendapatkan ide gilanya itu, Karen langsung memanggil sang pemburu bernama Bubble Bass yang saat itu terlihat sedang latihan. Ia pun langsung berlari secepat kilat hingga singkatnya sampailah ke tempat kastil sang ratu. Karena Bubble Bass yang memiliki sifat penjilat, ia pun selalu memuja sang ratu. Lalu dalam pertemuan itu, Bubble Bass diperintahkan agar membawa sang pangeran pergi ke sebuah hutan. Tujuannya sendiri untuk memotong sudut perseginya. Awalnya Bubble Bass menolak permintaan yang konyol itu karena pada dasarnya dia merupakan pemburu yang baik.
Namun karena sang ratu terus-menerus memaksa dan mendesak Bubble Bass agar melakukan tugas tersebut sembari memberikan sebuah ancaman kepadanya. Apabila ia tak melakukannya, maka Karen akan mengeksekusi Bubble Bass sama halnya seperti gambaran di otak kepala Karen yang telah direncanakan. Sontak saja hal itu pun membuat Bubble Bass sangat ketakutan. Apalagi di saat itu Karen langsung menyerang Bubble Bass sebagai peringatan dengan lasernya. Singkatnya, yang memperlihatkan Bubble Bass bersama dengan SpongeBob yang sedang berada di sebuah hutan. Terlihat SpongeBob yang sangat menikmati momen tersebut. Sementara itu Bubble Bass yang mengejar SpongeBob dari belakang hingga membuatnya kecapean. Lalu SpongeBob pun menghampiri Bubble Bass karena ia mengira bahwa Bubble Bass sedang kelaparan. Ia pun kemudian langsung mengecek di tasnya untuk membuatkan Bubble Bass makanan. Sementara itu Bubble Bass yang dari belakang langsung berniat ingin memotong bentuk persegi SpongeBob. Namun aksinya langsung berhenti ketika SpongeBob memberikan makanan Krabby Patty-nya. Tentu saja kebaikan yang diberikan SpongeBob benar-benar membuat Bubble Bass sangat terharu. Karena ia sendiri telah diperintahkan oleh sang ratu untuk memotong bentuk tubuh SpongeBob. Dalam momen mengharukan itu, Bubble Bass pun jujur kepada SpongeBob bahwa ia telah disuruh oleh sang ratu agar memotong bentuk sudut SpongeBob. Hal itu tentunya membuat SpongeBob dibuat sangat bimbang dan ketakutan. Ia pun bertingkah aneh layaknya orang yang sedang kebingungan. Ia tak menyangka bahwa ibu tirinya tega melakukan hal jahat kepadanya. Bubble Bass kemudian memerintahkan SpongeBob agar jangan kembali lagi serta bersembunyi di dalam hutan agar dirinya tidak diburu lagi oleh sang ratu. Lalu setelah SpongeBob pergi, Bubble Bass pun langsung memakan Krabby Patty itu dengan lahapnya. Ia pun mewanti-wanti SpongeBob agar secepatnya pergi dari tempat itu. SpongeBob yang ketakutan karena bentuk perseginya akan dipotong, ia pun berlari secepat kilat. Kemudian di saat itu SpongeBob telah lengah hingga terjatuh ke dalam jurang. Untung saja sebelum ia terjatuh ke tanah, tubuhnya sempat mengenai pepohonan beberapa kali. Dan pada akhirnya SpongeBob pun harus benar-benar terjatuh. Di sana dia pun dibuat sangat ketakutan karena ia berhalusinasi melihat pepohonan seperti hantu yang bergerak sangat menyeramkan. Bahkan penampakan itu kerap muncul yang membuat SpongeBob langsung berteriak histeris. Lalu ia pun segera berlari mencari tempat yang aman. Kemudian di saat ia sedang berlari tadi, SpongeBob pun tak sengaja melihat ada sebuah rumah sarang kecil di jurang itu. Untuk memastikan bahwa di sarang itu tak ada orang, karena ia juga akan memasuki rumah itu untuk bersembunyi, ia pun mencopot matanya, kemudian memasukkan kedua bola matanya ke dalam. Yang mana di sana ternyata banyak sekali tempat tidur yang berjejeran. Saat itu SpongeBob pun masuk ke dalam, karena emang di sana sangat sepi. Saat itu banyak sekali cairan jelly berwarna ungu yang berceceran di mana-mana. Tak hanya sampai di situ saja, di rumah itu juga terdapat 7 kursi kecil sesuai dengan namanya masing-masing. SpongeBob yang melihat tempat itu sangat kotor, ia pun berinisiatif untuk membersihkan rumah tersebut. Berharap ia diperbolehkan untuk tinggal sementara waktu di tempat itu. Alhasil, SpongeBob pun langsung segera bergegas membersihkannya sembari diiringi dengan nyanyian kebahagiaan. Dalam membersihkan tempat itu, SpongeBob telah dibantu oleh sekumpulan hewan-hewan. Hingga di saat ketika ia sedang mengepel lantai, tongkat pelnya tak sengaja menempel di noda jelly. Sementara itu di tempat yang lain terlihat 7 ubur-ubur yang dikenal sebagai 7 jelly sedang menambang di sebuah perbukitan. Mereka bertujuh bekerja dengan sangat giat dan riang gembira menikmati pekerjaan mereka masing-masing. Terlihat mereka bertujuh juga sangat akrab dengan satu sama lain. Tak berselang lama dari itu, alarm telah berbunyi menunjukkan waktu kerja mereka telah usai. Sontak saja 7 ubur-ubur itu langsung segera pulang ke rumah mereka bersama-sama dengan menggunakan kereta dorong mereka sembari membawa hasil tambang jelly mereka yang sebelumnya telah ditambang. Singkatnya, setelah mereka pulang ke rumah, justru mereka dikejutkan dengan pemandangan SpongeBob yang sedang tertidur sembari mendengkur.
Para ubur-ubur mengira bahwa di rumahnya terdapat monster yang sedang tertidur. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa bertemu kembali. Bye-bye. Thanks, Krusty. You little jelly saved my sickeningly square friend. Time to hit. Film melanjutkan kembali yang mana saat itu SpongeBob yang sedang tertidur di rumah 7 ubur-ubur. Saat itu ketujuh ubur-ubur tersebut mengira SpongeBob adalah monster, sehingga mereka bertujuh langsung menyerang SpongeBob yang sedang tertidur beramai-ramai. Sehingga hal itu menyebabkan SpongeBob langsung terbangun dari tidurnya dan membuat ketujuh ubur-ubur itu langsung ketakutan. Saat itu SpongeBob langsung menyambut dengan senang hati serta berkenalan hingga membuat tubuhnya kesetrum. Saat itu ubur-ubur bernama Sandy ingin mengajak kenalan dengan SpongeBob, namun SpongeBob mengatakan bahwa ia sudah mengetahui nama mereka masing-masing dari tempat kursi meja makan. Satu persatu SpongeBob berhasil mengenali ketujuh ubur-ubur sesuai dengan nama mereka masing-masing. Berkat kecerdasan SpongeBob membuat ketujuh ubur-ubur itu sangat senang sekali, kecuali Squidward yang gak terlalu senang dengan kedatangan SpongeBob ke rumahnya. Ia pun langsung menyetrum tubuh SpongeBob. Saat itu SpongeBob langsung memperkenalkan namanya kepada ketujuh ubur-ubur itu, sehingga membuat mereka semua dibuat sangat terkejut karena mereka tahu bahwa ada seorang pangeran kerajaan di rumahnya. Saat itu SpongeBob akan menjelaskan kronologinya mengapa ia bisa berada di sini. Akan tetapi si Patrick malah mengganggunya dengan memakan acar. Kemudian SpongeBob melanjutkan cerita lagi. Sementara itu di tempat yang lain, yang memperlihatkan Bubble Bass, seorang pemburu, telah berbohong kepada sang ratu bahwa ia telah memotong sudut sang pangeran hingga membuatnya menangis serta memakan sudutnya. Ratu yang mendengarnya dibuat sangat senang sekali. Untuk memastikan bahwa sang ratu paling sudut di antara yang lain, kemudian langsung memanggil cermin ajaib di dinding. Namun belum saja Karen bertanya, si cermin ajaib mengatakan bahwa yang masih paling persegi di antara yang lain tetap dipegang oleh sang pangeran, sehingga tentunya membuat Karen langsung murka. Bubble Bass yang takut rahasianya terbongkar, akhirnya ia pun berusaha untuk menutupi masalah tersebut. Namun Karen langsung mendekati ke arah Bubble Bass sembari memperlihatkan gambaran video yang ada di layar monitornya, sehingga membuat Bubble Bass langsung ketakutan. Namun ia berusaha untuk mengelabui sang ratu agar tidak percaya dengan omongan dari si cermin ajaib. Awalnya Karen percaya, namun itu hanya tipuan saja, sehingga pada akhirnya sang ratu langsung membuang Bubble Bass ke tempat pembuangan buaya. Terlihat Bubble Bass yang berkali-kali tubuhnya tercabik-cabik, namun takdir berkata lain. Pada akhirnya Bubble Bass pun langsung dimangsa. Karen kemudian langsung bertindak seorang diri dengan mengubah penampilannya menjadi seorang nenek-nenek tua untuk menipu SpongeBob. Lalu Karen pun langsung ke tempat lab miliknya untuk menciptakan makanan bola beracun ke dalam lapisan permen yang tak seorang pun menolaknya. Setelah permen tersebut sudah siap, Karen langsung segera pergi untuk mencari keberadaan SpongeBob. Sementara itu di tempat yang lain terlihat ketujuh ubur-ubur telah keluar dari rumahnya untuk berangkat pergi bekerja. SpongeBob pun berterima kasih kepada mereka bertujuh karena telah mengizinkannya menginap. Saat itu si Gary yang berangkat terakhir langsung memeluk SpongeBob karena saking baiknya, meskipun tubuh SpongeBob harus terkena sengatan dari tentakelnya. Saat setelah Gary sudah pergi dari rumah, SpongeBob telah dikejutkan dengan kedatangan nenek-nenek tua, yang mana itu adalah Karen yang menyamar. SpongeBob yang belum tahu, akhirnya langsung membiarkan Karen masuk ke dalam rumah. Saat Karen sudah berada di dalam rumah, Karen pun langsung menawarkan makanan berbau busuk tersebut untuk diberikan kepada SpongeBob. Namun SpongeBob yang sudah melihat penampilan dari jajanan itu langsung menolaknya, sehingga Karen berusaha untuk memanas-manasi SpongeBob agar mau memakannya. Bahkan Karen pun berpura-pura mencicipi makanan tersebut. Akhirnya membuat SpongeBob langsung tergiur.
Saat pertama kali gigitan pertama SpongeBob merasa aneh, namun tak berselang lama dari itu SpongeBob merasakan nikmat hingga membuatnya tertidur untuk selamanya. Hal itu tentunya membuat Ratu Karen dibuat sangat senang sekali karena dia menjadi satu-satunya orang yang paling kotak. Lalu saat itu datanglah si Patrick yang telah bertemu dengan Ratu Karen. Si Patrick kemudian mulai memandangi Ratu Karen yang sedang menyamar, hingga si Patrick pun sadar bahwa di rumahnya terdapat Ratu Karen yang jahat sama seperti yang pernah diceritakan oleh SpongeBob. Si Patrick kemudian langsung berteriak membuat si Ratu Karen panik, langsung membekap mulut si Patrick. Namun si Patrick langsung segera mengeluarkan senjatanya dan kabur. Saat berada di luar, si Patrick langsung memberikan sinyal sengatan yang merupakan tanda bahaya. Sinyal tersebut berhasil mengenai ketujuh ubur-ubur yang sedang bekerja. Mengetahui tanda sinyal bahaya itu bahwa ada sang ratu, mereka pun segera bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Saat mereka sudah berada di sana, keenam ubur-ubur itu telah melihat SpongeBob sudah tertidur untuk selamanya. Si Patrick bercerita bahwa SpongeBob telah diberi racun oleh sang ratu sehingga membuat SpongeBob tertidur. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu langsung murka dan segera mengejar sang ratu yang telah kabur melarikan diri. Saat mereka sudah berada di hutan, terlihat ketujuh ubur-ubur itu telah berhasil mengejarnya. Namun naasnya Ratu Karen telah menggunakan mesin nosnya untuk segera pergi melarikan diri secepat kilat. Namun saat itu ketujuh ubur-ubur itu tetap mengejarnya, bahkan sampai ke tempat kerajaan dengan amarah yang menggebu-gebu. Ratu Karen yang ketakutan langsung segera pergi ke ruangan rahasianya, kemudian langsung memanggil cermin ajaib. Namun sebelum menjawab pertanyaan secara tiba-tiba saja, datanglah ketujuh ubur-ubur itu. Karen pun langsung pergi ke tempat rahasianya lagi, yang mana hal itu langsung diikuti oleh ketujuh ubur-ubur. Lalu si cermin ajaib langsung pergi dari tempatnya. Saat itu mereka pun saling kejar-kejaran di lantai yang bertingkat, hingga Karen sudah tak memiliki jalan keluar untuk kabur melarikan diri. Namun Karen memiliki akal untuk menakut-nakuti ketujuh ubur-ubur dengan menggunakan sebuah batu. Namun ketujuh ubur-ubur itu tak gentar sama sekali, malah mereka menggunakan beberapa obeng untuk memprotoli tubuh Karen. Sehingga Karen yang panik langsung melepaskan batu itu hingga terjatuh ke tanah tepat mengenai si plankton yang sedang pergi melarikan diri. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu berhasil memprotoli sekrup yang berada di tubuh si Ratu Karen hingga membuatnya tumbang berserakan. Setelah berhasil membuat Karen sirna, terlihat SpongeBob yang masih tertidur di bawah mantra sang ratu. Tujuh jelly menempatkan SpongeBob ke dalam wadah spon, tujuannya agar tidak berjamur. Tujuh ubur-ubur itu pun bersedih dan menangis hingga tangisan tersebut menyemprotkan air mata tepat di tubuh SpongeBob secara bersamaan. Sehingga dari air tangisan itulah SpongeBob bisa terbangun dari mantra sang ratu. Tujuh ubur-ubur pun akhirnya dibuat sangat senang sekali karena sang pangeran telah terbangun dari tidurnya. Di sanalah SpongeBob kemudian langsung dipeluk oleh ketujuh ubur-ubur sebagai tanda persahabatan mereka. Ya, meskipun tubuhnya harus gosong gara-gara kesengat oleh tentakel mereka masing-masing. Akhirnya mereka semua pun langsung merayakan keberadaan SpongeBob dengan cara menyanyi bersama-sama layaknya seperti film-film perindapan pada umumnya. Mereka pun saling bersuka cita telah melewati rintangan yang sangat menegangkan karena telah berhasil menyelamatkan sang pangeran kerajaan dari ratu yang sangat jahat. Dan pada akhirnya film pun telah berakhir hanya sampai di sini saja ya guys. Bye bye. How do you suppose that makes sense? On the pot. Well, I think so. 4, 5. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah hutan dengan perjalanan melalui camp koral di malam hari, di tengah-tengah hutan terdapat sebuah rumah yang nampaknya cukup aneh. Apalagi di tempat tersebut ada sosok misterius yang sedang menulis surat untuk si Patrick.
Kemudian setelah selesai, ia langsung menstempel surat itu dengan siput berwarna hitam. Lalu surat itu langsung dikirim menggunakan kerang yang bisa terbang. Singkatnya, pada pagi hari yang memperlihatkan Patrick yang baru terbangun dari tidurnya. Saat rumahnya telah terbuka, tibalah surat tersebut yang langsung masuk ke dalam mulutnya. Namun hal itu hanya berselang sesaat saja karena kerang terbang itu telah memberontak. Yang hal itu membuat si Patrick langsung menggerutu karena dikira itu sebagai makan paginya. Si kerang terbang tersebut kemudian langsung keluar dari mulutnya dan memarahi si Patrick sembari memberikan amplopnya. Lalu si kerang itu langsung pergi melarikan diri karena dia masih kesal terhadap si Patrick. Lalu ketika si Patrick membuka amplop tersebut, dia pun dibuat sangat kesulitan untuk membukanya, hingga membuat si Patrick sangat kesal. Lalu si Patrick langsung pergi ke rumah SpongeBob untuk membukakan amplop yang tertempel di lidahnya. Namun justru ternyata SpongeBob juga telah mendapatkan surat misterius seperti halnya si Patrick, yang sama-sama surat itu menempel di lidahnya. Lalu ketika mereka berdua sudah masuk ke dalam rumah, SpongeBob dan Patrick langsung mencoba untuk membuka surat itu. Namun pisaunya malah terbang hingga mengenai hidungnya. Lalu SpongeBob menggunakan keringatnya sehingga surat tersebut berhasil terbuka. Dalam surat itu SpongeBob telah menemukan kembali shell kam koral lamanya. Kemudian giliran si Patrick yang membuka surat itu. Namun dia malah menemukan sempak yang sudah lama menghilang. Karena mereka berdua ini merasa aneh mengapa barang-barang lamanya kembali lagi. Akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada teman-teman mereka. Sebelum berangkat, si Patrick memakai sempaknya yang kekecilan hingga membuat tubuhnya lemas. Mereka berdua lalu bertemu ke rumah Sandy dan menanyakan mengenai amplop itu. Sandy pun ternyata mendapatkan amplop yang sama seperti mereka berdua. Dia telah mendapatkan kawat gigi lamanya. Lalu mereka bertiga kemudian langsung membaca isi surat itu, yang dimana mereka telah diundang ke acara reuni di Kamp Koral untuk menghidupkan masa-masa kecilnya dulu. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat antusias untuk pergi ke Kamp Koral itu bersama dengan teman-temannya. Di tempat yang lain, Larry dan teman-temannya telah mendapatkan amplop yang sama, termasuk Per dan orang-orang yang berada di kota tersebut, yang mana mereka juga telah mendapatkan amplop yang berisikan ajakan untuk pergi ke acara reuni di Kamp Koral. Saat berada di rumah Tuan Krab juga telah mendapatkan surat tersebut. Awalnya Tuan Krab enggan datang ke acara reuni itu dikarenakan pada musim panas yang lalu ia hampir saja tidak menutup tempat itu tepat waktu, dikarenakan untuk menghindari semua pelanggaran kode kesehatan. Namun saat amplop itu telah dibuang, ia malah menemukan uang receh, sehingga dia pun mulai teringat tentang masa lalunya dulu yang pernah menyembunyikan peta di tempat yang aman. Bahkan ia pun telah melupakannya. Disinilah Tuan Krab pun berniat akan pergi ke tempat itu. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat SpongeBob dan juga kedua teman-temannya akan pergi ke tempat itu. Di sana Tuan Krab dan yang lainnya telah berada di dalam bus untuk pergi ke acara reuni tersebut. Saat SpongeBob sudah berada di dalam bus, dia pun sempat melihat tentang masa kenangan indahnya dulu bersama dengan teman-temannya, yang dimana masa-masa kecil itu mulai teringat kembali oleh SpongeBob yang membuat hatinya sangat senang. Di dalam bus itu nampaknya mereka pun dibuat sangat senang sekali karena mereka semua akan mengulang kenangan yang pernah terjadi. Namun berbeda halnya dengan Tuan Krab yang hanya memikirkan duit-duit saja. Hal itu membuat orang-orang yang berada di sana sedikit terkejut. Namun Tuan Krab berhasil meyakinkan bahwa mereka akan bersenang-senang kembali di tempat dulu. Namun ketika mereka sudah sampai di tempat itu, justru mereka semua terkejut. Pasalnya tempat Kamp Koral itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Namun tempat tersebut terkesan seperti sangat menyeramkan. Lalu karena mereka sangat penasaran dengan semua tempat masa lalu mereka, Per pun memberanikan diri untuk bermain di tempat itu. Namun sayangnya kini tempat bermainnya sudah tidak muat lagi karena kini Per sudah besar. Sementara itu Tuan Krab malah langsung segera pergi dari tempat itu untuk mencari peta yang telah disembunyikan.
Disinilah Nyonya Puff telah melihat bahwa kini tempat masa lalu tersebut sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat bermain. Oleh sebab itu, Nyonya Puff pun langsung mengajak semua orang untuk pergi dari sana. Namun yang anehnya, secara tiba-tiba saja ban mobil mereka telah rusak. Ditambah lagi pohon yang berada di sekitar sana telah tumbang hingga mengenai bodi bus itu, hingga rusak parah dan akhirnya meledak. Lalu SpongeBob dan teman-temannya mulai berpikir untuk menggunakan jalur lain untuk pulang dari tempat itu. Namun ternyata jalur-jalur tempat tersebut sangatlah berbahaya. Tidak ada yang aman sama sekali untuk mereka lewati. Karena setiap jalan pintas akan hancur dan terkena ledakan hingga hancur. Alhasil mereka semua sudah dipastikan akan terjebak di tempat ini. Namun salah satu warga orang kaya terlihat tidak panik sama sekali. Karena ia langsung menelpon anak buahnya agar menjemput menggunakan helikopternya. Namun ketika ia akan pergi keluar dari tempat itu hanya seorang diri. Hal itu menyebabkan semua warga langsung ikut menaiki helikopter secara paksa. Dan pada akhirnya karena memuat banyak orang, helikopter itu hancur dan meledak. Lalu di tempat yang lain yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang mencari peta harta karun yang sebelumnya pernah dia simpan di sekitar tempat itu. Peta tersebut kemudian langsung digunakan sebagai petunjuknya. Sementara itu akhirnya SpongeBob dan teman-temannya menyadari bahwa kini Tuan Crab tidak ada bersama dengan mereka. Namun peranaknya mengatakan jika ayahnya keluar membawa koran, berarti mereka harus menunggu lama kedatangan Tuan Crab untuk berkumpul kembali. Lalu diperlihatkanlah Tuan Crab yang telah berhasil menemukan peta harta karun yang berada di dalam tanah. Namun ketika ia membukanya, justru Tuan Crab telah ditarik oleh lengan sosok misterius yang membuat Tuan Crab langsung berteriak. Lalu SpongeBob dan teman-temannya merasa bahwa Tuan Crab sedang bersenang-senang, sehingga mereka pun langsung merayakan bersama-sama reuni ini. Tak berselang lama dari itu telah muncul motor dari arah langit, yang ternyata itu adalah perawat Helga. Kedatangannya sama-sama ingin bergabung reuni bersama. Perawat Helga kemudian langsung melihat tubuh Patrick yang telah tertancap suatu benda dan akan mencabutnya. Namun justru Patrick langsung segera pergi melarikan diri karena ketakutan. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Oh, mercy, Mr. Crab. I'm looking for a job. Sandy, think poor Sandy. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob tengah melayani Sandy untuk memberikan Krabby Patty combo yang lengkap. Namun di sini Sandy hanya mengambil segelas minuman dan memilih memakan bekal dari rumah. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata isi dari bekal tersebut merupakan kacang barbeque. Sampai-sampai SpongeBob yang sempat melihat menutup mata dengan cara menenggelamkan secara rapat. Namun Sandy yang santuy dan mencoba mengambil satu kacang, mengejutkan setelah disantap mulut Sandy sontak berapi yang selanjutnya berasap yang dikeluarkan dari cerobong. Selesai dari itu, SpongeBob yang masih takut tak apa boleh buat Sandy dengan baik hati memberikan, dan dirinya yang penasaran sedikit memantau di sekitar sebelum mengambil kacang. Berlanjut dilahap dan berefek api seperti Sandy sebelumnya. Mengejutkan, SpongeBob merasakan ada sesuatu yang jika dilihat ke atas ternyata ada Tuan Crab sedang memantau. Dan dengan itu matanya pun turun untuk melihat hal tak biasa di lokasi SpongeBob. Dan benar saja setelah melihat ke belakang terpantau ada sepiring kacang barbeque yang dengan cepat dirinya turun untuk mengatasi hal yang tak diinginkan. Crab yang dengan emosi memarahi SpongeBob. Ia pun yang merasa bersalah meminta maaf kepada Tuan Crab, serta Sandy yang melihat hanya meminta Tuan Crab untuk mencoba. Di sini Crab yang sedikit marah sambil menyita patty dan kacang. Apa boleh buat setelah dibawa kabur ke ruang kantor, mengejutkan Crab yang mencoba secara sembunyi dengan spontan mengeluarkan semburan. Dan akhirnya ia pun suka sambil mengatakan kalau Sandy akan ia rekrut sebagai koki baru.
Sang Sandy yang terkejut tiba-tiba Krab menarik ke dalam dapur dan langsung memberikan topi pekerja Krusty Krab. SpongeBob yang sempat senang dengan kesepakatan antara mereka berdua, dengan sangat cepat seorang Krab memberikan beberapa keperluan barbeque yang itu ia rakit sedemikian rupa dengan beberapa alat sekitar. Setelah dirasa Sandy kuat di sepak, Krab pun bergegas pergi ke depan untuk memasang papan menu baru berupa kacang panggang, yang itu dengan sedikit semburan mengarah ke wajah Squidward. Di sisi lain, SpongeBob yang mencoba menghibur Sandy karena ia karyawan baru. Kemudian mereka berdua pun bergegas menuju meja eksekusi, dan SpongeBob sebagai karyawan lama hanya bisa membanggakan tempat panggangan. Namun secara tiba-tiba tepat di depan sudah ada pesanan menumpuk, yang itu merupakan pesanan Krabby Patty SpongeBob. Hingga ketika dirinya melihat pesanan kacang belum ada, SpongeBob yang baik hati mencoba mempromosikan dengan cara memberikan ke salah satu customer. Seorang Bubble Bass yang terkenal lemparan kacang, tiba-tiba ia yang sempat menolak menyukai yang lagi-lagi mengeluarkan semburan seperti knalpot racing. Selanjutnya, ia yang merasa kalau makanan buatan Sandy sangat begitu nikmat. Sontak di saat memberikan nilai melalui bokong, orang-orang sekitar pun menjadi penasaran dan itu diikuti oleh yang lain dengan sedikit mengantri. Banyaknya pesanan terkait kacang sampai kertas menumpuk. Barulah masing-masing dari mereka senang karena mendapati pesanan yang lumayan. Apalagi SpongeBob dan Sandy saling bersemangat membuat menu andalan. Setelah begitu lama beratraksi bersama SpongeBob, barulah mereka selesai dan terpantau para pelanggan sekitar sangat menyukai makanan yang berapi ke segala arah, termasuk seorang bayi sampai-sampai ibunya gosong menghitam. Tapi makin kesini pesanan seorang SpongeBob semakin sedikit dan lama-kelamaan Sandy memanggang begitu banyak karena permintaan pelanggan telah beralih dari Patty. Seperti yang bisa kalian lihat, Bubble Bass malah adu skill dan hasilnya matanya merah yang selanjutnya semburan yang keluar dari Krusty Krab malah mengarah ke pulau daratan sampai 3 pohon kelapa terbakar. Kemudian Tuan Krab yang menyediakan lebih banyak panggangan barbeque. Secara semangat, Krab memberikan beberapa keperluan sampai-sampai tempat kerja SpongeBob sedikit tersingkir. Akan tetapi, Sandy yang semakin semangat dengan peralatan yang banyak, Krab pun langsung mengeluarkan daftar pesanan yang ada dan pesanan SpongeBob hanya sedikit bagian kertas. SpongeBob yang memasak satu patty, tiba-tiba tepat di samping Sandy mengeluarkan jurus masak terpendam yang sangat begitu cepat hingga SpongeBob terkena sedikit efek dari beberapa kacang. Kemudian yang sangat bikin terkejut ketika Sandy selesai memasak dan SpongeBob memberikan satu patty, sial Sandy yang mengambil hanya untuk ganjel panggangan, serta sontak SpongeBob bersedih melihat patty-nya tak laku. Setelah beberapa waktu berlalu dan suasana Krusty Krab berubah, faktanya orang-orang yang datang banyak dari kalangan koboi, hingga Squidward yang melihat sedikit kurang semangat. Di bagian dapur yang sudah sangat banyak asap tebal karena Sandy menggunakan banyak bakaran, ternyata SpongeBob yang berada di sudut merasa tak tahan akan polusi, apalagi ia di sini hanya menjadi asisten yang dikarenakan tak ada satupun yang memesan patty. Berusaha mengambil capitan yang berada di ujung meja, beruntung setelah mendapatkan dan memberi, SpongeBob langsung keluar dapur dengan alasan banyaknya asap pengganggu. Dengan bercampur penampakan asap menutup pintu sendirian. Ia yang tak dapat kembali masuk, akhirnya Sandy pun beraksi sendiri dan Tuan Krab yang ingin membuang limbah. Mereka dikejutkan oleh SpongeBob di luar sambil Krab menghiraukan dan membuang Krabby Patty yang tersisa. Krab yang bersenang-senang karena banyak yang membeli kacang, tapi tidak pada mantan karyawan yang hanya bisa bersedih di tumpukan patty bekas. Sandy yang merasa kasihan melihat SpongeBob yang dipecat. Akhirnya ia pun yang melihat Tuan Krab memiliki ide, yang mana ketika bos besar Krab tengah bersenang dengan uang, tiba-tiba terdengar ada keributan di luar, yang rupanya para pelanggan telah menuntut pesanan yang tak kunjung datang. Squid yang tak merasa bersalah dan hanya menyuruh Krab melihat ke dapur. Faktanya seorang Sandy tak mau bekerja lagi
dan lebih memilih membuat kacang dan meninggalkan peralatan. Sandy hanya bisa santuy dimarahi Tuan Crab dan langsung pulang. Sesampai di kasir, ia juga tak lupa mengembalikan topi pekerja dan berlanjut pergi dari restoran. Selanjutnya, para customer yang meminta pertanggungjawaban atas pesanan. Apa boleh buat, mereka yang sudah sangat emosi hanya bisa merusak gedung Krusty Krab dengan mencabut beberapa properti yang ada. Tapi di saat salah satu dari mereka mencoba memakan meja, tak disangka rasa kayu yang dimakan lumayan enak, yang alhasil Bubble Bass yang penasaran mencoba menggigit lantai. Kemudian pemimpin koboi yang meminta untuk memakan bangunan, langsung tanpa rasa bersalah mereka menghabisi benda yang terlihat, sampai-sampai restoran yang tadinya utuh menjadi hilang. Di sisi lain, SpongeBob yang hanya bisa memasak patty dengan kondisi tak semangat. Beruntung aroma yang berteriak membuat orang-orang yang tadi tertarik oleh patty, yang hasilnya 2 orang itu memesan termasuk Bubble Bass. Orang lain yang juga ikutan mengantri sampai panjang. Sontak SpongeBob kembali cerah semula dan memulai kembali aktivitas dan fasilitas yang ada. Namun yang bikin gak ada akhlak Crab yang mengatakan kalau harga naik 2 kali lipat. Secara tiba-tiba Sandy menarik badan Tuan Crab sambil menyemangati SpongeBob dengan usaha barunya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Thank you. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, di pagi harinya yang memperlihatkan seorang manajer perusahaan yang pergi ke sebuah restoran Krusty Krab mencari satu koki baru lagi untuk restoran stadion barunya. Saat itu, dia telah melihat SpongeBob yang sedang menyajikan pesanan pelanggannya di depan Squidward. Squidward yang terlalu sensitif menyuruh SpongeBob untuk segera memotong pizza. Tak menunggu waktu lama, SpongeBob menunjukkan bakat memasaknya dengan penuh gaya dan keindahan saat melakukannya. Lalu saat SpongeBob sedang menyiapkan Krabby Patty, datanglah si manajer itu ke dapur untuk melihat sajian masakan yang akan dibuat oleh SpongeBob. Hal itu membuat SpongeBob langsung kaget dengan kedatangan orang lain ke dapurnya. Namun dia telah berhasil menyajikannya dengan sangat baik. Manajer itu kemudian langsung memakan Krabby Patty yang lezat itu. Lalu saat suapan pertama, raut wajahnya menunjukkan bahwa Krabby Patty ini sangatlah enak. Terbukti si manajer itu langsung memuji masakan SpongeBob. Tuan Crab kemudian datang. Si manajer itu memperkenalkan dirinya yang berasal dari restoran stadion kuliner. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan konsep baru yang telah mengubah stadion bisbol menjadi restoran dan memiliki banyak sekali penggemar. Si manajer itu kemudian langsung membeli SpongeBob untuk dijadikan bintang kuliner di restoran barunya dengan cara memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuan Crab. Sontak saja, hal itu membuat Tuan Crab sangat senang karena dia memang mata duitan. SpongeBob bersedih karena dia tidak ingin meninggalkan restoran kesayangannya ini. Si manajer kemudian langsung segera pergi dari tempat ini. Saat berada di luar, secara tiba-tiba saja ada si Patrick yang udah nunggu di restoran dengan gaya santuinya nih coy. Namun secara tiba-tiba saja si Patrick telah menghilang dari tempatnya itu. Singkatnya, kini SpongeBob dan yang lainnya sudah berada di dapur tempat uji coba. Di sana sudah ada 3 kandidat lain yang sudah standby. Mereka berempat harus saling berkompetisi untuk mengeluarkan bakat mereka masing-masing untuk keahlian masak. Dalam kompetisi di restoran baru ini, hanya akan ada satu pemenang untuk menjadi koki terbaik dan nantinya akan mendapatkan gelar koki super. Bila mereka kalah dalam uji coba ini, maka dia akan menjadi hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti gelandangan. Saat SpongeBob berkenalan dengan pria berbadan besar, sebut saja si penyu laut, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan.
Si manajer itu kemudian menyuruh para koki untuk membuatkan masakan sup yang lezat. Namun naasnya, SpongeBob yang sangat bersemangat, justru campuran bahan-bahannya telah direbut oleh si penyu laut. SpongeBob yang gak terima, dia langsung memarahinya. Namun tubuh SpongeBob langsung dihajar. It's not fair. Kelicikan si penyu laut tak hanya sampai di situ saja ya guys. Dia memasukkan paku payung ke dalam sup koki belut biar dia gagal. Waktu berakhir, kini tinggal 10 detik lagi. SpongeBob yang belum mempersiapkan supnya, dia panik. Namun dia segera mendapatkan ide untuk mencelupkan dasinya yang kotor ke dalam sup. Waktu memasak telah berakhir. Si manajer mencicipi sup si udang. Rasanya enak, namun dia curang karena menggunakan kaleng masakan cepat saji. Berikutnya si koki belut. Saat si manajer menyeruput sup itu, dia menemukan paku payung di supnya yang sebelumnya telah disabotase oleh si penyu laut, sehingga membuat si koki belut itu disedot oleh vakum. Dan akhirnya dia menjual hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti koki gelandangan yang sebelumnya. Berikutnya si koki penyu laut yang licik. Dia akhirnya mendapatkan penilaian yang sedang-sedang saja dari si manajer tentang rasa supnya. Kemudian yang terakhir adalah SpongeBob. Si manajer itu sangat senang dengan rasa dan kelezatan sup buatan dari SpongeBob yang sangat enak. Berikutnya adalah tantangan selanjutnya untuk membuat pizza dengan enak dan rasa yang berbeda dari yang lain. Si koki penyu itu menyemburkan paku-paku yang ada di wajahnya kepada SpongeBob. Untung tidak mengenainya, justru mengenai si koki udang ke wajahnya. Si koki penyu laut itu lagi-lagi berpura-pura minta maaf kepada SpongeBob dan menyabotase adonan pizza dengan diberikan air ludah sebagai tanda permintaan maafnya. SpongeBob yang polos, dia mah percaya-percaya saja dengan adonan itu. Much obliged. Lalu si koki udang itu balas dendam kepada si penyu laut dengan menaburkan paku di atas pizza dan menutupinya dengan keju sehingga paku itu tidak terlihat. Si penyu itu yang gak tahu bahwa pizzanya telah diberikan paku sebelumnya. Dia pun kemudian telah menuduh bahwa si koki udang telah mencuri kejunya. Singkatnya masakan telah usai. Si manajer itu langsung mencicipi pizza buatan dari si koki penyu. Namun dia merasakan di adonannya terdapat paku yang berserakan, sehingga si koki penyu yang licik akhirnya berakhir dengan tereliminasi dari uji coba. Dia malah menuduh SpongeBob yang telah melakukan kecurangan kepadanya. Dia mengancam akan balas dendam pada suatu hari nanti. Kini si penyu harus bergabung dengan koki yang gagal di jalan bebas hambatan. Kini, si manajer itu giliran mencicipi pizza buatan SpongeBob yang terlihat dari bentuknya yang sangat unik ya guys. Saat mengunyah, dia telah merasakan sensasi lezatnya pizza dengan rasa yang berbeda. Yang ternyata, rasa dari pizza itu terdapat koki udang yang sebelumnya telah dimasukkan oleh si penyu laut ke dalam masakan SpongeBob. Namun hal itu membuat SpongeBob mendapat pujian. Dengan begitu, SpongeBob berhasil masuk ke dalam liga besar dan jadi pemenangnya. Hingga suatu hari di stadion kuliner akan ada diadakan proses memasak yang dihadiri oleh ribuan penggemar masakan. Sebelum SpongeBob tampil, dia sempat bertemu dengan Patrick Star yang memberikan nasihat. Namun lagi dan lagi, tiba-tiba saja Patrick menghilang dan membuat SpongeBob merasa aneh. Lalu, saat SpongeBob yang sudah berada di stadion, dia mulai memasak sesuai dengan pesanannya. Dia pun menggunakan bakat memasaknya dengan mengeluarkan seluruh keterampilan yang unik. Berbagai hidangan makanan berhasil dibuat oleh SpongeBob dengan sangat baik. Tanpa disadari oleh SpongeBob yang saat itu sedang memasak, datanglah si koki penyu yang licik yang lagi-lagi menyabotase SpongeBob dengan meletakkan bom waktu di dekatnya. Tuan Crab dan Squidward datang menghadiri acara besar itu. Tuan Crab bingung karena tidak ada meja di dekatnya. Squidward menjelaskan bahwa meja yang berisikan makanan hanya untuk orang-orang kaya saja untuk menempati kursi premium. Tuan Crab kemudian ngedumel karena tidak dapat tempat yang enak.
Dia lalu melihat SpongeBob dengan teropongnya yang awalnya terlihat senang saat memasak. Namun secara tiba-tiba saja pesanan banyak dan menumpuk. Hal itu membuat SpongeBob kaget dan akhirnya mengacaukan acara itu. Tuan Krab yang kasihan, dia langsung menuliskan di kertas untuk membuat Krabby Patty, lalu kertasnya dilempar. SpongeBob yang sudah membaca surat itu, dia akhirnya langsung senang kembali. SpongeBob kemudian langsung memasak Krabby Patty yang merupakan keahlian utamanya. Kini dia dengan sangat cepat membuat masakan itu dengan indah, menarik, dan elegan. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil membuat semua pesanan itu dan diberikan kepada para pelanggan yang berada di kursi. Respon mereka sangat baik tentang masakan SpongeBob. Si manajer itu kemudian datang dan memarahi SpongeBob karena di dalam acara besar ini SpongeBob telah memasak makanan yang seharusnya tidak dibuat olehnya, karena itu hanyalah makanan kampungan saja. SpongeBob meminta maaf, dia mengaku kalah dalam liga besar memasak ini. Dia lalu pergi dengan suasana hati yang lebih tenang. Di dalam ruangan, SpongeBob telah melihat si Patrick Star yang sedang bersantai. Di sana si Patrick berkata agar SpongeBob kembali lagi ke tempat stadion karena para penggemarnya telah menyorakan SpongeBob. Saat dia akan pergi, ternyata si Patrick sudah tidak ada lagi di tempat itu. Yang ternyata si Patrick telah memiliki tempat persembunyian di bawah lantai. Saat SpongeBob sudah berada di tengah-tengah lapangan stadion, dia menyapa para penggemarnya tanpa disadari olehnya bahwa di dekatnya telah ada bom. Dan tak berselang lama dari itu, akhirnya bom yang sebelumnya telah dipasang oleh si penyu akhirnya telah meledak dan membuat SpongeBob dan seluruh bahan-bahan makanan terlempar bersama dengannya. Untungnya si Patrick langsung sigap menangkap tubuh SpongeBob. Akhirnya SpongeBob telah bekerja kembali di restoran Tuan Krab setelah diberi simbol topi, yang kemudian film pun berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Perfect! Just like... You know, Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob sedang mendengarkan musik jedak-jeduk, yang mana dengan kesenangan yang ia lakukan, dirinya yang memasak patty sangat begitu semangat sampai menggoyangkan bokong. Namun di saat Squidward bertanya kepada SpongeBob tentang pesanan, sial patty yang terlempar menjadikan kepalanya terpanggang, dan patty yang tadi terlempar ke cerobong udara malah menutup saluran hingga asap tak dapat keluar. Dirinya yang berusaha mengatasi sambil menginjak kepala Squidward. Apa boleh buat, SpongeBob dilempar dan Squidward hanya bisa pasrah tentang wajahnya yang lepas di kompor. Kemudian ketika asap yang begitu banyak tak dapat keluar, tiba-tiba gedung restoran meledak dan para pelanggan menjadi berserakan bercampur terbatuk. Krab yang mencoba memarahi SpongeBob, selanjutnya dirinya memerintahkan untuk mengambil patty di atas, dan itu ia lakukan menggunakan tangga. Dan ketika telah sampai, SpongeBob pun berusaha menjulurkan tangan untuk meraih benda yang tersangkut. Hingga beruntung patty yang dicari akhirnya ditemukan sambil membersihkan untuk dibawa ke bawah. Namun di saat berjalan, sial salah satu bagian saus terjatuh dan berefek pada dirinya yang terpeleset. Patty yang berusaha dipegang agar tidak terjadi hal buruk, apa boleh buat hal itu gagal dan yang ada benda tersebut terjatuh dengan keras, sampai-sampai orang di sekitar terkena cipratan. Beberapa orang yang sempat bersedih akan kejadian tak disangka SpongeBob yang diperintahkan turun tak berani, yang disebabkan ia melihat bagian bawah sangat begitu tinggi seperti gedung pencakar langit. Merasa takut akan bayangan ketinggian sampai bagian cerobong penyok, beruntung pada bagian bawah Sandy datang menawarkan bantuan. Ya walaupun pada fase uji coba alat yang ditawarkan memanjang sangat begitu jauh sampai keluar lautan. Kaki yang tak dapat dikontrol akibat kesalahan sistem mengejutkan Squidward yang berusaha keluar tertendang dan terlempar sangat jauh dan meledak. Kemudian Tuan Krab yang masih saja berpikir mencari cara, tiba-tiba dari sisi lain Patrick datang dengan pelampung yang sepertinya juga ikut serta menyelamatkan SpongeBob.
Setelah sempat terlempar akibat perbuatan Patrick, bintang laut pun berusaha memberi saran, ya walaupun dirinya sesekali membayangkan adanya ketinggian di atas. Tak cukup dengan itu, ia yang mencoba memaksakan untuk turun. Sial, SpongeBob yang ada kembali lagi ke tempat semula, bercampur bersedih akan kejadian yang dialami. Di sini Patrick yang dengan rasa percaya diri untuk menunjukkan kalau turun adalah cara yang mudah, sial di saat terjatuh tubuhnya malah masuk ke dalam, dan hasilnya SpongeBob yang melihat semakin takut untuk turun. Orang-orang yang meninggalkan lokasi dan hari telah memasuki malam. Terpantau SpongeBob masih saja ketakutan sambil memandang rumah Squidward dari jauh. SpongeBob yang melihat dari jendela kalau Squidward sedang makan malam seorang diri. Tiba-tiba SpongeBob memiliki ide dengan menggunakan sebuah senter. Seperti yang bisa kalian lihat, SpongeBob menggunakan bayangan cahaya untuk membuat objek bergerak di rumah Squidward. Sempat tak sadar kalau sosok yang memijat adalah bayangan hitam. Barulah ketika melihat ke atas, dirinya sontak terkejut dan SpongeBob yang melihat hanya bisa memberikan santapan. Squid yang super panik seperti kebakaran jenggot. Di sisi lain, SpongeBob malah tangannya kepanasan dan itu akhirnya berefek pada bayangan di dalam yang sangat begitu brutal sampai Squidward kabur dengan cepat. Setelah selesai dari hal itu dan SpongeBob berusaha untuk tidur, tak disangka angin malam tertiup begitu dingin yang membuat SpongeBob terbangun sembari melihat adanya material di bawah. Merasa itu adalah ide bagus, langsung tangannya yang dapat diperpanjang mengambil beberapa papan kayu untuk membuat sesuatu dengan beberapa peralatan. Setelah begitu lama proses seperti memaku, memotong, dan merakit, beruntung sebuah tempat tidur berhasil dibuat dan SpongeBob langsung memutuskan untuk tidur di tengah cuaca dingin. Keesokan paginya, Tuan Crab yang memanggil SpongeBob di atas untuk memberi solusi terkait masalah yang ada. Beruntung jika dilihat lebih jauh, kompor yang digunakan untuk memasak berusaha dinaikkan oleh Squidward dan itu ia lakukan sangat menguras tenaga hingga peralatan memasak sampai pada tujuan. SpongeBob yang senang akibat panggangannya telah kembali dan Tuan Crab memerintahkan untuk secepatnya memasak. Langsung tanpa berlama-lama dirinya memutuskan untuk merakit bagian atap layaknya yang ia lakukan sebelumnya di malam hari. Seperti yang bisa kalian lihat, sosok SpongeBob sangat begitu antusias membuat bangunan sederhana, yaitu terdapat lantai dan fasilitas dapur yang cukup lengkap. Namun di saat dirinya mencoba mengeluarkan beberapa bahan dan mencoba mulai memasak, sial ketika pesanan telah siap, Squidward sebagai kasir tak muncul, dan sontak SpongeBob sadar kalau dirinya saat ini sedang berada di atas. Berusaha berpikir untuk mencari cara agar Krabby Patty sampai ke bawah, tiba-tiba secara tak sengaja SpongeBob melihat tisu yang sepertinya itu akan digunakan sebagai strategi. Di sisi lain, tepatnya di bawah ketika beberapa orang protes akibat pesanan tak kunjung muncul, beruntung secara spontan terlihat di luar ada begitu banyak patty terjatuh yang menggunakan tisu sebagai parasut. Beberapa orang yang sempat senang karena pesanan mereka telah sampai. Tiba-tiba salah satu dari mereka protes tentang patty yang dingin yang mengakibatkan mereka ingin naik ke atas untuk merasakan langsung dari dekat. Selesai mereka naik ke atas dan mendapatkan kembali pesanan, Tuan Crab sebagai pemilik restoran merasa bangga karena hasil kerja keras SpongeBob membuahkan hasil yang begitu menarik. Namun restoran yang telah berpindah pada bagian atas, rupanya pada bagian bawah Squidward menggunakan ruangan tersebut sebagai ruang santai dan itu sudah dilengkapi oleh tempat tidur dan lukisan. Crab yang sangat profit akan usaha barunya di atas atap, mengejutkan tanpa disadari awan hitam telah berkumpul yang menimbulkan adanya angin kencang bertiup sangat kuat. Orang-orang yang berterbangan di tengah cuaca buruk, beruntung Patrick malah mendapati keuntungan yang berlanjut turun hujan disertai petir. Pada situasi yang sangat mencekam dengan Patrick terjatuh ke bawah dan Tuan Crab terkena angin, langsung dengan inisiatif SpongeBob kembali menjalankan profesi tukang yang tak takut dengan situasi di tengah hujan deras. Setelah begitu dramatis membangun dengan beberapa material yang ada, sangat bikin terkejut bangunan yang diharapkan terwujud dengan Krusty Krab 2 tingkat persis seperti pada bagian bawah. Tapi para pelanggan yang sudah sangat bosan dan ingin pergi,
SpongeBob dengan ide baru memberhentikan mereka, yang kemudian mengeluarkan speaker untuk mendengarkan musik DJ full bass jedak-jeduk. Merasa terhibur akan jedak-jeduk yang dihasilkan, beruntung mereka semua mengikuti gerakan SpongeBob dengan cara melompat tanpa menghiraukan ketahanan bangunan di bawah. Meloncat dan terus bersenang di tengah cuaca hujan, tiba-tiba sangat bikin apes pondasi tanah yang berlumpur tak dapat menahan restoran yang menghasilkan bangunan dasar masuk perlahan ke tanah tanpa sepengetahuan Squidward. Setelah itu selesai dan hujan telah reda, SpongeBob beserta yang lain akhirnya kembali keluar sambil dirinya senang karena tidak ada lagi berada di atas atap. Selanjutnya, di saat mereka senang akan situasi yang telah membaik, tapi tidak pada Squidward yang baru saja terbangun untuk segera pulang. Ya walaupun ketika pintu dibuka, seluruh lumpur yang ada malah masuk ke dalam secara brutal. Yang kemudian film pun berakhir guys.